Bolangers, aku diajak temanku ke sawah nih. Oh iya, yang kami bawa ini bukan raket ya, tapi alat untuk mencari serangga. Nih Bolangers, aku lagi cari simet. Nah biasanya simet itu ada di sawah yang udah dipanen Bolangers. Mencari simut atau belalang seperti ini istilahnya nampaling Bolangers. Kalau alatnya disebut tampaling, terbuat dari anyaman bambu yang berbentuk saringan. Gunanya gagang bambu panjang ini supaya mudah digenggam. Nih Bolangers, aku dapat nih Bolangers, banyak nih, lihat tuh. Kita masukin lagi. Oke. Ayo semangat mencarinya. Sat, 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 sat. Seperti main tenis ya Bolangers. Kita juga harus cepat menangkapnya. Karena gerakan belalang lincah banget. Tapi cara ini lebih mudah dibandingkan dengan menangkap pakai tangan ya. Belalang yang kena perangkap tampaling akan tersangkut di ujung kerucutnya Bolangers. Lalu tinggal kita ambil deh. Simpan belalang dalam bambu agar tidak loncat ke sana kemari. Tuh, lihat. Belalangnya dapat banyak kan? Aku penasaran. Belalang ini mau dibuat apa ya? Lo banyak. Nya, jika naik banget coba lah. Nya tuh. Oh nya tuh. Ayo tuh yuk. Yuk. Makan yuk. Ayo Pan. Yuk. Mana? Simut. Oh, aja. Oh, ayo tuh, ayo. Ayo. Hah? Lang, lang. Ayo tambahin tuh jangan ke masak simutna. Ngalolanya. Ayo Lang, ayo Pan. Bolangers, Ibnu sedang mengambil genjer untuk bahan masakan tambahan simut nanti. Genjer biasa tumbuh liar di lahan persawahan setelah masa panen di antara genangan air seperti ini Bolangers. Genjer bisa diolah jadi sayuran atau lalapan. Naon eta teh nu? Hah? Naon eta? Oh, yang naon eta? Jangke ditambah masak ieu simutna. Oh. Ayo tulang yuk. Ayo, lanjut aja. Yuk, langsung. Iya, naon ya? Itu semangka lah. Semangka, koneng ya mah. Jadi mah koneng. Koneng, oh. Lang, ayo si Mamang gitu. Ayo coba si Mamang yuk. Oh, nyata sayu, yuk. Yuk. Mang, kelas kedap, Mang. Kelas kedap. Ayo. Bolangers, nih aku lagi bantuin paman panen semangka kuning. Lihat nih. Ih, lucu ya. Ayo. Bolangers pada tahu semangka kan? Buah bundar ini juga tumbuh subur di Pangandaran loh. Ayo. Semangka biasanya warnanya merah. Tapi kalau semangka yang ini warnanya kuning. Bentuknya sih sama, bedanya hanya di warnanya. Selain itu katanya sih rasanya juga lebih manis. Jadi lebih banyak digemari. Semangka kuning biasa dipanen sekitar 65 hingga 70 hari setelah tanam. Ayo. Panen dilakukan pagi hari saat embun sudah kering. Tujuannya agar tidak mudah busuk setelah dipanen. Semangka ditanam pada lahan yang terkena cahaya matahari langsung. Kalau cahaya mataharinya kurang, bisa mengganggu perkembangan tanaman. Panennya juga bisa jadi mundur deh. Cara panennya dengan memotong tangkai buah dengan jarak 3 hingga 5 cm dari pangkal buah. Nih Bolangers, aku kasih lihat cara metik semangka yang ini nih. Tinggal gini aja. Seret. Wih, gampang kan Bolangers? Langsung dapet nih. Wah. Ini kira-kira berapa beratnya? 4 kiloan. 4 kiloan. Gede banget Mang. Nah, semangka kuning mengandung beta karoten yang membuat warna dagingnya jadi kuning.
Kandungan tersebut juga terdapat pada wortel yang membuat warnanya jadi jingga. Bolangers, cuaca kali ini lagi terik-teriknya. Kami jadi haus. Gak ada salahnya nyobain semangkanya. Karena semangka kan banyak mengandung air. Pasti bisa menghilangkan dahaga dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Wah Bolangers, makan semangka di kebun asli memang beda Bolangers. Terus ini tuh lebih manis daripada semangka merah yang biasa aku makan Bolangers. Wah manisnya. Enak. Semangka kuning juga memiliki vitamin C yang lebih tinggi dibanding semangka merah. Makanya bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh Bolangers. Marek di moal eta samangkana. Moal mang itu loba kenenya. Tapi iya mun meser sabaraan mang. Nya mang. Nah teu kedah meser di pasihan we. Asli ya teh. Asli. Wah, nuhun atuh mang, nuhun. Nya. Ayo atuh. Mang teu lah mang. Nuhun, assalamualaikum. Bolangers, aku dapat lagi nih Bolangers. Udah makan di kebun terus dapat lagi. Ayo barudak. Bolangers, waktunya mengolah simutnya nih. Karena bentuknya sudah kecil, jadi simut gak perlu dipotong lagi ya. Bolangers, belalang yang udah kita tangkap tadi sekarang kita mau jadiin tumis. Tapi sebelum itu aku lagi cuci dulu nih belalangnya. Pencucian ini dilakukan supaya simutnya bersih. Sebaiknya dicuci di air yang mengalir ya Bolangers. Wah Bolangers, bau belalang khas banget, sangit. Tapi mudah-mudahan semoga sih enak ya Bolangers. Semangka yang tadi dikasih paman akan kami jadikan wadah masakannya nanti. Karena memakai kulitnya saja, jadi harus disingkirkan dulu daging buahnya. Ya bang, ayo. Kami jadi nambah lagi makan semangkanya. Wah Bolangers, seru banget masak di alam terbuka. Dan di belakang lihat, ada surga tersembunyi. Keren banget di belakang. Ramenya Siapkan dulu minyak goreng, sambil siapkan bumbunya ya. Saat minyak sudah panas, langsung tumis bumbunya ya. Ada bawang bombay, cabai, bawang, dan tomat. Harumnya. Tambahkan sedikit air, lalu masukkan genjer. Terakhir, baru deh masukkan belalangnya. Aduk rata sampai semua bumbu meresap. Oke Bolangers, ini udah mau jadi dan sekarang kita lagi masukin jeruk nipis. Nih, ayo. Jeruk nipis bermanfaat untuk menghilangkan aroma sangit. Dan supaya ada asam-asamnya dikit Bolangers. Aduk dulu ya. Bolangers, nih ya, Bim, salah Bim. Udah jadi nih. Ya udah barudak, yuk orang cobaan yuk. Yuk. Tapi sebelum itu tunggu dulu, aku punya nasi di tas. Ini pegangin dulu yuk. Ya. Tumis simut paling enak pakai nasi putih Bolangers. Dan tentunya bikin lebih kenyang. Wah Bolangers, aku gak bohong. Ini rasanya enak banget walaupun bahannya seadanya. Terus penyajiannya juga nih dari kulit semangka. Wih, enak banget Bolangers. Simut memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Ini pertama kalinya aku makan tumis simut. Tapi rasanya mau nambah terus. Nama cong aja latu yuk. Wah, bener? Ayo. Yuk, agaskan. Yuk. Woo! Aku diajak temanku ke Curug Jebulan yang ada di Cigugur. Yo, Bolangers. Wah, habis makan, masa sih kita gak main air dulu di sini? Wah, pokoknya seru banget Bolangers dan dingin. Curug ini unik loh Bolangers. Karena air terjun ini tingginya hanya sekitar 1 meter.
Tapi banyak bebatuan untuk bermain river jump atau melompat ke sungai dari ketinggian. Kami juga mau main lompat sarung. Sarungnya nanti bisa jadi pelampung loh. Tapi gimana caranya ya? Ikat salah satu ujung sarung dengan tali. Pastikan sarung dalam keadaan basah supaya pori-pori sarung tertutup dan bisa menahan udara di dalamnya. Terakhir, lompat deh setinggi mungkin sambil merentangkan lubang sarung. Semakin tinggi melompat, semakin banyak udara yang masuk ke dalam sarung. Jadi deh pelampung sarungnya. Wah, seru banget. Wah, ada pelampungnya nih. Lingkungan di sekitar Curug Jebulan ini masih terjaga banget, Bolangers. Jadi kalau kalian main ke sini, jangan sampai merusak alam atau buang sampah sembarangan ya. Oke Bolangers, sekarang aku mau cobain spot yang kedua Bolangers. Sedikit lebih ke dalam, ada goa yang terhubung langsung dengan kolam utama. Airnya jernih dan seger banget. Rasanya jadi pengen berlama-lama di sini. Tolong Kak Dia. Oke. Benon. Ayo, bantuan Teteh milarian turubuk. Gimana? Tuh di palir itu. Ayo Enggar. Bolangers, sudah dulu mainnya. Kami dipanggil kakak untuk membantunya mengambil terubuk. Terubuk itu apa ya? Gimana Teh? Bolangers, kami sudah sampai di kebun terubuk. Tanamannya tinggi sekali ya, seperti masuk ke labirin. Ternyata sudah ada bibi dan paman. Mereka sedang mengambil terubuk juga. Mang. Bolangers, aku lagi bantuin kakak cari terubuk. Nih, kayak gini nih. Wih, kayak tebu ya Bolangers. Terubuk adalah tanaman sayuran yang mirip dengan tebu. Katanya, rasa terubuk ini mirip dengan telur ikan. Begitupun bentuk di bagian dalamnya. Kalau bagian luarnya, terubuk mirip dengan jagung yang terbungkus pelepah-pelepah tipis. Tak kieu lang kami atos. Gitu Teh. Gimana? Bolangers, nih ini namanya terubuk nih, kayak jagung tapi bukan jagung. Saat panen dan dijual, pelepahnya tidak dibuka karena berfungsi melindungi isi terubuk yang mudah hancur. Bolangers, terubuk juga bisa dimakan langsung loh. Gitunya. Dan isi nama sapertos kieu. Oh, gitu. Bolang pada nyobain? Hoyong atuh Teh. Nah, Ya Teteh hoyong. hoyong. Wah Bolangers, teksturnya nih mudah hancur, jadi di luarnya dikasih kulit kayak jagung. Cobain yuk. Yuk, teh rasanya tapi nyatanya Nuhun, pami kieu mah tapi raos kan? saus. Bolangers, rasanya itu nggak ada rasa apa-apa. Terus lihat nih teksturnya bubuk-bubuk kayak gini. Terubuk dapat diambil mulai usia 5 bulan setelah tanam. Tanaman ini tumbuh subur di dataran tinggi dan memerlukan cahaya matahari selama 8 jam untuk berbunga secara maksimal. Biasanya terubuk ditanam secara tumpang sari Bolangers atau ditanam bersebelahan dengan sayur mayur lainnya. Ayo bolang, tos terima tos Harus dijadikan naon ieu teh? biasa dijadikan cemilan raos pisan pokoknya. Itu yuk. Yuk. Terubuk biasa diolah menjadi menu sayur atau lalapan. Kami juga mau mengolah terubuk ini, tapi bukan menjadi menu yang biasa. Bolangers penasaran nggak? Terubuk yang sudah panen biasanya langsung dijual ke pasar. Tapi ada juga yang diambil untuk dikonsumsi sendiri. Itu ayo. Yuk. Mang. Hoyong ngilu atuh Mang. Pios. Pios. Nanti satu ayo. Ayo. Abi diri, Abi. Bolangers, aku dapat tumpangan nih lumayan.
barudak ya siap? Siap, ayo Mang, jalan Mang. Bolangers, kami lagi ikut motor angkut nih. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil panen. Pegangan yang kencang ya, agar tidak jatuh. Bolangers, aku baru pertama kali nih naik motor gerobak kayak gini. Ternyata seru banget loh. Seru ya, seru. Bolangers, ternyata terubuknya mau dijadikan topping serabi. Jajanan pasar berbahan tepung beras dan santan ini dimasak menggunakan wajan kecil yang terbuat dari tanah liat. Jenis serabi yang mau dibuat yaitu serabi kering karena tidak pakai kuah. Bentuknya mirip pancake tapi lebih kecil dan tebal. Campur tepung beras dan kanjinya. Lalu tambah air hangat. Pasa di gerak. Bukaan turubuk nata. Sok, simpan karena eta. Terubuknya dihancurkan dulu ya, supaya lebih mudah dicampur dengan serabinya. Biar deh ah. Ya. Agar rasanya gurih dan pulen, santannya langsung dari perasan daging kelapa tua ya, Bolangers. Adonan harus selalu diaduk agar kekentalannya merata. Kami mau buat jadi 4 warna nih. Selesai. Itu siap teh. Amun. Setelah itu, baru deh dicetak. Oh ya, cetakannya harus sudah panas ya, agar serabi bisa matang sempurna. Jangan lupa dioles margarin agar wajannya tidak lengket. Terakhir, tambahkan topping terubuk dan daun bawang di atasnya. Lalu tutup dan diamkan kurang lebih 5 menit. Aduh Bolangers, ternyata bikin serabi itu susah banget ya. Kita harus melawan asap ini. Jadi mendingan kita beli aja Bolangers. Waduh, perih banget di mata aku. Sudah matang nih serabinya. Mudah kan buatnya? Bolangers juga bisa bikin di rumah. Bolangers, saatnya mencoba. Warnanya cantik ya. Harum lagi. Meskipun bentuknya kecil, tapi serabi bisa bikin perut kita kenyang loh. Bolangers, ini rasanya nggak kalah sama yang di pasar dan ini juga toppingnya nih nggak kayak biasanya. Toppingnya kerupuk. Enaknya. Enak. Karena berasal dari tepung beras, serabi juga kaya kandungan serat. Setelah ini kami mau lihat pertunjukan seni mangkoko. Oh iya, Mangkoko ini adalah seniman dari desa Kertayasa, Cijulang, Pangandaran, Bolangers. Ia memiliki sanggar seni yang bernama Saung Angklung Mangkoko. Pada hari tertentu, terutama saat akan diselenggarakan pertunjukan, kelompok seni Mangkoko rutin berlatih. Ada gong, gamelan, kecapi, sampai angklung. Belajar memainkan alat musik tradisional ini artinya melestarikan budaya dan kesenian kita. Nah, kalau yang aku mainkan ini namanya angklung Bolangers. Tapi kok beda ya dengan angklung biasanya? Bolangers, angklung yang satu ini namanya angklung toel karena caranya ditoel-toel kayak gini. Memainkan angklung toel terlihat lebih praktis dibandingkan angklung biasanya ya Bolangers. Tapi ada teknik khusus dalam hal kecepatan jari tangan. Apalagi saat mengiringi lagu yang bertempo cepat. No, ikut
Kumaha tuh ya tinggali. Aduh, karena terlalu bersemangat, angklungnya jadi rusak. Kumaha tuh? Iya, Mang. Iya macet. Dengan naon jang, Oh iya tuh mang. Apun dananya mang. Ayo lang Satu. Hampurannya, Mang. Pamit lah. ayo lang. Entos, yuk. Kumaha tuh nya? Mang bisa ya. Lah. Bolangers, aku diajak Ibnu ke tempat pembuatan angklung. Tapi kami mau mengambil bambu dulu. Yuk, mana ya, Nak? Siapa tahu berguna untuk membetulkan angklungnya nanti. Yuk. Kami ambil satu batang saja. Yuk. Bambunya sudah dapat. Sekarang aku dan Ibnu akan menuju ke tempat paman pembuat angklung. Bang. Ya bisa diomen tuh. Ya. Oh, bisa lah. Oh bisa. Bisa diomean. Nyasok mang. Ya oke, Mang. Oh iya deui. Ya mang. Sarang butuh iya teh, Mang, bambuna. Ah, ieu mah awon. Awon. Oh. Nyantos satu. Itu pengamatuan kan ya mang, pengamatuan. Ya sok di dangusan ku Mamang. Untung paman sedang di rumah. Jadi kami bisa minta tolong membetulkan angklung tadi. Tapi ternyata kami salah ambil jenis bambu. Harusnya yang jenis bambu hitam. Bolangers, aku lagi ada di tempat pembuatan angklung toel. Tuh lihat, angklungnya banyak kan? Nah, ternyata yang bagian rusak itu cuman bagian PR-nya aja. Nih, sambil nunggu aku sambil ngamplas-ngamplas. Bolangers, tahu nggak? Angklung sudah diakui UNESCO sebagai warisan kebudayaan dunia sejak tahun 2010. Bangga kan? Kita sebagai generasi muda wajib untuk melestarikannya. Tuh, kesana aya nama Lang. Kontos, Mang. Ih, Jalan. Oh iya mang. nya bener. Saya, Mang, nuhun. Nuhun pisannya, Mang. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum mang. Wih, Bolangers, udah jadi nih. Hayu. Pertunjukan seninya sudah dimulai, Bolangers. Mang Koko dan kawan-kawan sedang melakukan tarian mapat yang berkolaborasi dengan gamelan Sunda. Bolangers, di depan aku ini adalah tarian mapat. Tarian mapat itu biasanya ada di penyambutan tamu atau acara adat. Tentunya ada angklung toel juga sebagai pengiring musik. Bolangers, waktunya aku pulang. Tapi sebelum itu, aku mau ajak temanku makan bersama. Makan stik ayam. Bolangers, sebelum pulang aku ajak teman-teman makan dulu nih di restoran. Nyantos yuk barudak, urang emam. Yuk. Ayo Lang kieu lang. Saya. Pasangnya di kanan. Hanya eta. Oh, panjaran. Nah, eta teh stik ajang kerupuk. Wah, banyak. Itu atuh termasuk ajang stik mah. Sing atuh cobaan. Enak ya? Bener euy. Pasti lang. Bolangers, teman-temanku lucu deh. Masa makan stik pakai kerupuk? Tapi kerupuk itu memang enak ya. Rasanya gurih dan bisa dimakan dengan menu apapun. Harganya juga murah meriah. Nah, ieu teh kerupukna euy. Ya lang, ieu mah di pangandaran ek Wah. nyobaan, ek nempo ieu na. Bisa gitu? Bisa. Wah, hayang atuh, hayang. Katanya di sini juga ada pembuatan kerupuk loh. Kita lihat yuk. Tapi habisin dulu stiknya.
Bolangers, aku diajak teman-teman ke tempat pembuatan kerupuk yang tadi kita makan, Bolangers. Ya udah, yuk kita langsung masuk aja, Bolangers. Sebenarnya di Pangandaran ada banyak produsen kerupuk. Tapi di pabrik kerupuk Cijulang ini yang terbesar dan selalu tersedia kerupuknya setiap hari. Dalam sehari, belasan rak kerupuk dijemur. Pastinya saat cuaca sedang terik ya. Wah, seperti ini ya tempat pembuatan kerupuk. Kerupuk disusun di dalam wadah rak untuk dijemur agar kadar airnya berkurang. Penjemuran dilakukan selama beberapa hari tergantung cuaca. Tahap pembuatan kerupuk selanjutnya yaitu membuat adonan. Tahap ini yang paling penting loh. Setelah semua bahan dicampur, adonan dimasukkan ke dalam mesin pengaduk dan ditambah tepung terigu agar permukaannya halus dan kenyal. Selanjutnya, tahap pencetakan. Ini lucu. Kalau di sini sudah menggunakan mesin hidrolik otomatis yang membentuk bulatan keriting. Canggih kan? Mang, ieu teh pabriknya entos sabaraha lama, Mang? Pas rame ya di tahun 82. 82? Oh, Bolangers, berarti ini alatnya udah dari tahun 82. Berarti aku belum lahir dong, Bolangers. Setelah dicetak, selanjutnya kerupuk dikukus selama 1 menit dengan suhu 40 hingga 100 derajat Celcius. Oke, Bolangers, selanjutnya ini tinggal ditutup. Wah, besar banget nih. Hampir sebadan sama kayak aku. Ciri kerupuk yang matang adalah berwarna putih transparan dan tidak mudah pecah. Bolangers, kerupuk yang udah kita jemur sekarang kita copot-copotin dulu nih. Baru nanti kita goreng deh, Bolangers. Kerupuk yang belum digoreng seperti ini harganya 200 perak per kerupuk. Proses penggorengan sudah dimulai tuh. Aku mau lihat dulu ah. Penggorengan dilakukan 2 tahap. Pertama, pada api sedang, lalu dipindah ke api yang panas. Menggoreng kerupuk harus cepat. Dalam waktu kurang dari 5 detik, kerupuk langsung mengembang dan diangkat. Kalau terlalu lama, bisa-bisa kerupuknya berwarna kuning dan tidak garing deh. Bolangers, ini adalah proses terakhir, proses pengemasan, Bolangers. Berdak, yuk orang bantuan si ibunya yuk. Yuk. Bu, bantuannya, Bu. 1 bungkus seperti ini berisi 10 kerupuk dan harganya 1.500 Bolangers. Proses pembungkusan biasa dilakukan oleh ibu-ibu. Kerupuk diikat rapat agar tidak melempem. Dan kerupuk siap deh dijual ke warung atau ke pedagang keliling. Lihat, Bolangers. Beda jauh, yang aku berantakan, yang ibu-ibunya wah rapi banget. Bang, ayo lang. Wah, Borudak, aku udah dijemput Nyatos satu, abi pulang heulanya. Oke, abi ka dieu deuinya. Ya sok. Ke ketemu deuinya. Tah. Depan. Ya, Bu, pamit heulanya punya. Dadah. Naon? Coba loba teuing, Bu. Waduh, Bolangers lihat. Aku dapat oleh-oleh kerupuk banyak banget. Yaudah, Borudak, nya pulang heulanya. Dadah. Nya, sampai ketemu lagi ya, Borudak. Asik, aku dikasih kerupuk oleh Bibi. Waduh, jatuh, Om. Bolangers, terima kasih ya sudah ikut bertualang bareng aku di Pangandaran. Jaga selalu alam dan lestarikan tradisi dan budaya di daerah kalian ya. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.